Assalamualaikum. Kemarin kita udah ulas tanda-tanda healing yang bisa dirasa-rasain, yang nyaris instan itu saat mata apa aja. Tapi di situ nggak semua orang bisa dapetin juga. Salah satu yang nggak bisa dapetin itu kalau salah pengaturan asupannya sebelum mulai fasting, yaitu saat makan sahurnya gitu, kalau yang muslim. Jadi ya, ada mitos tuh di kalangan awam. Demi agar puasa itu jak-jak, optimal, makan sahur mesti 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, 7 gelegean. Widih, nggak ada dasar ilmiahnya tuh. Justru sebaliknya, sebenarnya khususnya untuk yang butuh banget healing, makan sahur atau asupan sebelum fasting yang optimal itu kalau minimalis saja. Jangan protes dulu nih. Ini ada disclaimernya. Saran itu bukan untuk semua orang. Gambarannya kayak gini nih. Pertama, kalau untuk anak-anak kita atau remaja dalam masa pertumbuhan, itu beda cerita. Apalagi yang puasanya baru belajar-belajar, aduh, anak-anak soleh, kasihan lah ya. Kalau sahurnya cuma nasi secuil sama ikan peda, widih, itu makanan kucing. Untuk kelompok ini, ya udahlah, sahur itu mesti mantap, full meal. Kalau bisa diatur tinggi protein gitu. Misalnya daging stick yang maknyus, kualitas ekspor, widih. Tapi kalau sahurnya kayak gitu terus, anaknya gembira ria, bapak ibunya bisa berhadi ongkos sih. Tapi nangkep kan ya maksudnya. Kelompok kedua itu orang dewasa, tapi kondisi prima. Atlet nasional, juara olimpiade. Nah ini nggak usah kayak anak-anak di masa pertumbuhan juga kali ya. Sahurnya tuh biasa aja, sedang aja gitu. Atau tetap sih yang terbaik itu kalau porsinya kecil. Ya, kita lihat ya. Selama masa anak-anak, remaja, itu kan orang-orang dewasa biasanya udah cukup menimbun cadangan lemak tuh. Zaman sekarang gitu loh. No worry lah, nggak bakalan kenapa-napa mestinya. Puasanya aja cuma sebulan. Dan itu durasinya juga kelasnya intermittent fasting yang belasan jam. Terus kecukupan gizi tetap aja bisa dijaga saat jam buka puasa. Itu kan ya. Nah, kalau kelompok 3, ini nih yang penting. Orang dewasa yang butuh healing. Yang terbaik sahurnya minimalis. Jangan nafsu, jangan full meal. Minum aja juga jangan sampai kekenyangan. Begitu menurut beberapa pakar fasting. Tapi pakar bilang jangan, itu tentu ada alasannya. Yuk, kita nalar bersama beberapa alasannya secara kasual aja nih. Kalau jelimet secara ilmiah, pusing kita nanti. Alasan pertama, antara sahur minimalis sama yang sahurnya makan kenyang plus mimi cucu. Nah, atau apa gitu. Mana sih yang lebih bikin lemes, lapar selama puasa di siang harinya? Ya, kalau secara rata-rata sih sebenarnya ini Betty ya, cuma beda-beda tipis. Tapi kita mesti fair kan ya. Kalau bicara potensi, mestinya yang minimalis lah yang lebih bikin lapar lemes. Tapi itu justru yang kita kasih lampu hijau. Ingat tuh yang kemarin. Kalau mau healing kenceng, yang bagus itu kan memang pas puasa ya rasa-rasa lemes lapar itu mestinya muncul. Ya memang sih, kalau lemes lapar itu muncul, ujian kesabarannya bertambah. Cuma intinya puasa kan memang di situ. Bener nggak? Dua nih, mana yang lebih cenderung munculin rasa sebah di pagi hari, yang sahur minimalis atau sahur sekenyangnya? Jelas banget sih kalau yang ini. Makin sahurnya minimalis, itu biasanya rasa sebahnya saat puasa makin minimal juga. Itu sih pengalaman saya bertahun-tahun. Kalau ada yang beda silahkan aja komen. Ketiga nih, mana yang lebih menjanjikan healing kenceng? Ini pun tadi kita udah jawab, sahur yang minimalis. Dulu kita udah obrolin FMD-nya Profesor Walter Longo tuh ya. Kalau asupan itu baru dikit, secara fisiologis sel-sel di tubuh kita itu nggak sampai masuk status pesta. Padahal kalau sempat masuk status pesta, itu timer puasanya bakal reset dari nol lagi. Sementara kalau belum sempat masuk status pesta udah mingkem, itu timernya nggak benar-benar reset, jadi bisa kehitung ancang-ancang atau awalannya itu masih dari dinner time sebelum tidur. Widih, kelasnya jadi bisa mirip extended fasting tuh kalau beneran kayak gitu, walau alam. Yang keempat nih penting, mana yang lebih sesuai dengan evolusinya manusia? Idem, ini pun jelas lah ya. Yang lebih dekat ke cara alami, tentunya yang minimalis. Cuman dulu gitu ya. Manusia purba kadang-kadang iseng sih. Gambar tetangganya dicolak-colek atau gimana gitu. Tapi kalau manusia purba yang iseng bangun dini hari, terus makan sekenyangnya selagi mata masih pliket, nggak ada lah ya. Nggak usah ditanyain ke Profesor Lieberman dari Harvard University. Ini bisa kita nalar sendiri. Kelima, melanjut yang itu mana sih? Yang lebih ngarah ke stres yang eksesif. Ini pun idem lagi. Dulu kita pernah bahas, bangun sahur, makan sahur, itu tuh stres. Bukan hal yang 100% alami untuk hormonalnya manusia. Cuma, kalau stres itu ringan, terukur, dia kelasnya eustress atau stres positif,
dan ujungnya banyak manfaatnya. Dia akan menghindarkan kita dari metabolisme yang slow kemarin itu dan seterusnya. Nah, tapi kalau terus makannya kebablasan, makannya nggak kira-kira, stresnya malah bisa jadi eksesif, bisa jadi stres negatif. 6 nih, dengan itu semua, mana jadinya yang lebih sesuai menurut pakar-pakar kesehatan? Ya tadi itu udah kita sebut di awal. Buat siapa-siapa yang butuh healing, yang terbaik itu ya udahlah, sahur itu minimalis saja. Bisa dilanjutkan lagi nih, polanya udah ketebak banget. Bahkan ya, menurut syariah aja, silakan para penonton yang soleh-soleh untuk sharing hadisnya nih, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu pun sahur minimalis. Benar nggak sih? Makin sahur kita minimal, makin potensi healingnya besar. Bahkan nggak sahur aja juga bisa. Tapi nggak sahur itu bukan yang paling recommended juga ya. Karena sekali lagi, sahur itu sendiri merupakan stres positif yang banyak manfaatnya, dulu pernah kita obrolin secara khusus. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW juga merekomendasikan sahur. Sahurlah walau hanya seteguk air, karena ini banyak hikmahnya. Selain makan light snack atau porsi kecil, atau minum, pas kesempatan sahur ini para guru kita juga biasanya banyak-banyakin istighfar. Ada ayatnya itu di Alkitab, bisa jadi rujukan. Ini lebih lanjut akan meningkatkan healing yang sifatnya spiritual, insya Allah. Terus ya, namanya sahur minimalis tuh, makannya makan apa sih? Nah, kalau makan porsi minimal, nggak terlalu ribet lah ya. Bahkan mestinya ya, yang sifatnya gula karbo aja, itu juga ya udahlah, boleh-boleh aja. Orang cuma dikit juga ya kan. Kalau yang super minimalis ya tadi itu, minum air aja atau yang zero kalori gitu, 2-3 teguk gitu ya, atau secukupnya. Mau makan kurma 2-3 bulir itu juga boleh sih. Kalau saya pribadi, tapi ini bukan rekomendasi ya. Sahur minimalis biasanya makan telur sih, telur rebus atau setengah matang, atau yang ada di sayur. Kadang-kadang telur mata sapi juga enak sih, maksimal 2 biji. Saya kadang makan nasi juga dengan lauk pauk kayak gitu, tapi porsinya kecil-kecilan banget. Udah, setelah itu ya minum air aja secukupnya. Bisa juga makan bakso kuah gitu, baksonya 2-3 bulir, tambah mie dikit aja juga enak sih. Kalau minum manis di waktu sahur, sekian tahun terakhir kayaknya saya jarang ya, hampir nggak pernah. Kalau yang lain ada tips terkait sahur minimalis, silakan aja. Oke, itu dulu deh kira-kiranya untuk yang sekarang, mensarikan dari sejumlah pakar, tapi tentunya pakar itu beda-beda ya. Ada juga yang pendapatnya tidak sejurus dengan ini, silakan aja ditimbang-timbang. Terima kasih.